menurut kalian kenapa sih balon yang dijemur di bawah sinar matahari bisa mengembang bahkan meletus? Menurut kalian kenapa? Karena balonnya kena panas. Ya, iya. Nah, coba kalian tuliskan ya jawaban kalian. Nah, coba ada yang menyampaikan pendapatnya lagi kak? Aku. Oke, karena suhunya meningkat, jadi tekanan di dalam galonnya juga bertambah ibu. Oke, ada lagi? Karena gasnya yang di dalam galon itu menguap. Oke, ada lagi kak? Apa cukup? Cukup. Nah, ternyata masih ada jawabannya tentang permulaan gas, tekanan gas, dan juga ada yang masih menjawab tentang sifat balonnya itu sendiri. Nah, hari ini kita akan mengetahui kenapa sih balon yang dijemur di bawah sinar matahari itu bisa mengembang atau meletus. Nah, tapi sebelum itu ibu ingin mengetahui terlebih dahulu pemahaman awal kalian. Silakan kalian lakukan asesmen awal terlebih dahulu. Oke, kalau sudah. Nah, hasil asesmen ini akan ibu lihat untuk melihat pemahaman awal kalian dan juga sebagai pertimbangan kelompok belajar. Oke. Nah, jadi pada hari ini itu kita kalian itu diharapkan mampu menerapkan konsep partikel gas untuk menjelaskan sifat-sifat gas pada fenomena sederhana dengan tepat. Yang kedua itu kalian diharapkan mampu menganalisis hubungan tekanan, volume, dan suhu berdasarkan hukum-hukum gas dengan menunjukkan hubungan yang benar dalam bentuk grafik atau data. Nah, berdasarkan hasil asesmen tadi, itu sudah membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Nah, setiap kelompok ini terdiri atas berbagai murid yang memiliki pemahaman yang berbeda agar bisa saling membantu dalam pembelajarannya. Terus sudah gitu, nah kelompok 1 itu ada dipimpin oleh Anissa dan Fadila sebagai ketua kelompok. Terus kemudian kelompok kedua yaitu dipimpin oleh Anissa dan Fadila sebagai ketua kelompok. Nah, silakan ya kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sabar ya Kak. Ini asesmen awal kok. Akhir tambah parah kayaknya. Oke, apakah sudah? Sudah. Nah, sekarang ibu akan bagikan LKM ya untuk sebagai panduan kegiatan kalian. Oke, nah ternyata jawaban dari hasil asesmen kalian ini masih terdapat berbagai dugaan kenapa sih balon tersebut bisa meletus ketika terkena panas matahari. Nah, untuk membuktikan pendapat kalian ini sudah tepat atau belum, kita akan melakukan kegiatannya pada hari ini. Oke, langsung saja ke kegiatan inti. Nah, yang pertama itu kita masuk ke fase 1, orientasi masalah. Nah, coba kalian perhatikan video berikut dengan baik-baik. Nah, apakah sudah diamati? Sudah. Oke, coba kalian diskusikan ya dengan kelompok kalian. Apa yang kalian amati berdasarkan fenomena video tersebut? Oke, sudah? Sudah. Coba ada yang mau jawab nggak? Apa yang dapati? Oke, mau tidak? Balonnya mengembang, Bu. Oke, benar. Ada lagi? Bagus, Bu. Balonnya Nah, terus kenapa sih? Menurut kalian kenapa? Apa yang terjadi pada partikel gas di dalam balon ini ketika suhunya meningkat? Bu, partikelnya bergeraknya lebih cepat. Oke, bagus. Nah, terus kenapa balon tersebut dapat mengembang atau meletus ketika terkena panas matahari? Karena tekanan di dalam balon berubah, Bu. Oke, bagus. Mari kita selidiki ya. Nah, berdasarkan fenomena tadi, hal apa sih yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Coba kalian masuk ini ke rumusan masalahnya.
coba ada yang ingin mau menyampaikan rumusan masalahnya? Aku Ya boleh, Nak. mengapa balon dapat mengembang ketika tekanan panas? Oke, ada lagi? Aku, Ya, mengapa hubungan tekanan volume dan suhu pada gas? Nah, jadi rumusan masalah kita pada hari ini itu yaitu bagaimana sifat-sifat gas ini berdasarkan konsep partikel gas. Yang kedua itu bagaimana hubungan tekanan, volume, dan suhu dan juga partikel pada gas. Nah, kalian tulis ya di KM tersebut rumusan masalahnya. Sudah. Nah, jika sudah, sekarang kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu menyusun hipotesis. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan kelompoknya, kemudian kalian buat tugas sementaranya, gunakan kalimat jika titik-titik maka titik-titik. Oke? Sudah. Ada yang mau nggak nantangin hipotesisnya? Oke. Yang pertama itu jika partikel gasnya bergerak bebas, maka gasnya dapat mengisi seluruh ruang yang tersedia dan memberikan tekanan pada dinding wadah. Oke, ada lagi? Saya satu, Ya. jika suhu, tekanan volume atau jumlah partikel gas berubah, maka variabel gas lainnya juga akan berubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagus ya. Yang untuk membuktikannya, kita akan langsung saja ke fase yang keempat, yaitu mengumpulkan data. Nah, kita akan langsung ke percobaan sederhananya terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada air, terus muka, terus ada baking soda, ada balon, sama ada kertas. Nah, si kertas ini itu untuk si baking sodanya ditaruh di sini, terus kemudian dimasukkan ke balonnya. Nah, setelah itu kita campur si airnya itu sama cuka. Jadi bakso nggak Bu? Enggak dong. Siapa tahu? Candy lapar terus. Lapar. Nah, jika sudah ini sudah dimasukkan baking soda, langsung saja masukkan ke mulut botol. Mulut kipas boleh nggak? Mulut Oke, nggak ya, kita masukkan. Jadi apa? Protokol. Belum. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Nah, coba dari tersebut apa yang kalian amati? Balonnya mengembang Bu. Nah, kenapa balon bisa mengembang? Karena terbentuk gas hasil reaksi cuka dan baking soda Bu. Nah, terus menurut kalian apa aja sih sifat gas yang kalian lihat atau yang kalian identifikasi dari percobaan tadi? Gas mengisi ruang. Terus apa lagi? Gas memberikan tekanan. Ada lagi nggak? Partikel gas bergerak bebas dulu. Ibu ini Tidak, pegang Bu. oke, kasih ya. Kan yang partikel bergerak bebas. Nah, kita tuh untuk di sini tuh kita mau mengetahui kenapa sih si gas itu memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, yang pertama itu ada partikel bergerak bebas. Nah, kenapa partikel bergerak bebas? Nah, karena partikel ini bergerak bebas ke segala arah dan bergerak secara acak, dan kemudian si
si partikel ini jaraknya berjauhan dan partikel ini itu tidak berdiam di satu tempat saja. Nah, yang kedua itu ada mengisi ruang. Nah, kenapa sih partikel mengisi ruang itu? Yaitu karena partikel ini bergerak bebas, maka ruang yang tersedia di balon itu akan diisi oleh partikel tersebut. Nah, yang ketiga itu ada memberikan tekanan. Nah, karena partikel-partikel ini terus menumpuk dinding si balonnya itu, jadinya akan menghasilkan tekanan yang sehingga balon tersebut mengembang sesuai dengan percobaan yang sudah tadi kita lakukan. Oke, sekarang kita akan menggunakan simulasi untuk mengetahui bagaimana hubungan antara suhu, tekanan, volume, dan jumlah partikel. Nah, coba sekarang kalian perhatikan langkah-langkah yang ada di KKM ya. Ya Bu. Sekarang buka masing-masing di laptop atau HP-nya. Nah, pilih gas ideal. Nah, ini centang ininya. Tambahkan jumlah partikelnya. Nah, sekarang kita buat suhunya tetap. Lalu kita ubah si volumenya. Kita perkecil volumenya, apa yang akan terjadi pada tekanannya? Meningkat. Tekanannya bagaimana? Iya, meningkat. Bagus. Nah, terus sekarang kita buat si tekanannya tetap. Lalu kita naikkan suhunya. Apa yang akan terjadi pada volumenya? Besar. Makin Ya, cepat volumenya bertambah besar ya, pressure-nya. Sekarang kita si volumenya dibuat tetap. Lalu kita naikkan suhunya. Apa yang akan terjadi pada tekanannya? Meningkat. Nah, ya, meningkat. Nah, sekarang kita coba tambahkan partikelnya. Apa yang akan terjadi pada volumenya? Oh, besar. Iya, besar. Nah, coba kalian ini ya lengkapi tabelnya di LKM tersebut dan diskusikan sama kelompok kalian masing-masing. Nah, ketua kelompok itu dengan tugas pengayaan mengumumkan hasil pengamatan tadi dengan kesamaan gas ideal, kemudian dan prediksikan berdasarkan data yang diperoleh, dan yang lainnya itu menganalisis hubungan antara tekanan, suhu, dan volume dan jumlah partikel berdasarkan data pengamatannya. Jika kalian mengalami kesulitan, silakan berdiskusikan dengan kelompok kalian dan atau ketua kelompoknya masing-masing. Oke. Siapa sih tadi yang gratis? Apakah sudah? Sudah. Nah, coba sekarang kita masuk ke fase yang kelima, yaitu menguji hipotesisnya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan tadi, coba kalian bandingkan dengan hipotesis yang sudah kalian buat. Coba yang dari tadi yang hipotesis pertama, menurut kalian sesuai nggak sama yang percobaan yang balon sederhana tadi? Sesuai. Kalau yang hipotesis yang kedua sesuai dengan simulasi PET-nya nggak? Sesuai. Ternyata simulasi PET dan percobaan ini yang sudah tadi dilakukan itu ternyata sesuai. Oke, sekarang kita langsung masuk ke fase yang keenam, yaitu menarik kesimpulan. Nah, baik. Sekarang kita lihat kembali hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan dari hasil percobaan balon sederhana dan simulasi PET-nya. Nah, dari percobaan balon tadi, sifat-sifat gas apa aja sih yang dapat kalian identifikasi? Pertama, partikel. Oke, apa lagi? Tekanan. Ya. Tekanan.
Apalagi satu lagi, Mengisi karena kita hubungkan ya dengan hukum-hukum gas. Nah, coba tadi yang percobaan pertama. Pada saat volumenya kita yang kita perkecil, apa yang akan terjadi pada si tekanannya? Meningkat. Nah, hubungannya bagaimana? Berbanding terbalik atau berbanding lurus? Terbalik. Oke, berat. Nah, ini disebut dengan hukum Boyle. Nah, sekarang kita ke percobaan yang kedua. Tadi saat si suhunya kita naikkan, apa yang akan terjadi pada volumenya? Meningkat. Iya, betul. Hubungannya berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus. Nah, ini disebut dengan hukum Charles. Nah, sekarang ke percobaan yang ketiga. Ketika suhunya dinaikkan, apa yang terjadi pada tekanannya? Meningkat. Meningkat atau Turun. Kan suhunya meningkat, jadi tekanannya meningkat. Ya, Meningkat betul. juga, ya. Betul. Siap ketua. Iya, bagaimana? Berbanding lurus. Nah, berbanding lurus. Nah, ini disebut dengan hukum rusak. Nah, tadi percobaan yang keempat. Saat jumlah partikelnya ditambahkan, volumenya bagaimana? Besar. Ya, meningkat ya, kita besar. Nah, ini disebut dengan hukum Avogadro. Gado-gado. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi ternyata gas ini memiliki sifat-sifat gas yang terjadi dari partikel bergerak bebas, kemudian mengisi ruang, memberikan tekanan, dan juga ternyata gas ini ternyata tekanan, suhu, dan volume dengan partikel ini memiliki hubungannya ya, dan juga disesuaikan dengan hukum-hukum tentang gas. Oke, jadi kesimpulannya itu ya, jadi ternyata sesuai ya hasil pengamatan kita sama hipotesis yang sudah kita buat. Karena sesuai. Nah, kalian tadi kan sudah melakukan percobaan, mengumpulkan data, menganalisis hasil pengamatan, dan menemukan sendiri bagaimana hubungannya antara tekanan, volume, suhu, dan jumlah partikel. Nah, sekarang saatnya kita melihat kembali materi apa aja sih yang sudah kita pelajari hari ini dan juga mengecek bagaimana pemahaman kalian. Oke, nah tapi silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu ya asesmen akhirnya. Jawab pertanyaannya itu berdasarkan dari hasil pengamatan yang sudah kalian tarik. Oke, apakah sudah? Sudah. Oke, sekarang kita langsung isi jurnal refleksi dirinya terlebih dahulu. Kalian kerjakan apa yang sudah kalian pahami, kemudian apa yang belum kalian pahami, dan juga kalian tadi kegiatan yang percobaan power atau simulasi tadi itu yang paling membantu tuh yang mana sih?
mengerti terutama hubungan tekanan sama hubungan tekanan dan volumenya, tapi masih sedikit bingung sama sebuah tekanannya gitu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, sekarang coba Ibu tanya, menurut kalian konsep yang sudah kita pelajari hari ini itu ada nggak sih di kehidupan sehari-hari? Ada. Sebutkan yang Saya saja. itu Bu, balon yang mengembang saat dipanaskan. Ya, terus apa lagi? Apa Bu? Ban motor terasa lebih keras saat siang hari. Oke, nah sekarang kita tanya kenapa ban motor itu lebih keras saat siang hari? Oke, Ja. Karena suhunya meningkat, jadi tekanan gasnya juga meningkat. Oke, tepat sekali ya. Ternyata konsep yang kita pelajari hari ini itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian yang sudah memahami materi dengan baik, coba kalian menganalisis penerapan hukum-hukum tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang masih mengalami kesulitan, kita akan melakukan diskusi terbimbing dan juga akan latihan tambahan pada awal pertemuan berikutnya di minggu depan. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ibu, ya boleh Bu ya. Deskripsi atas partikel-partikel yang bergerak bebas. Oke, ada lagi? Bu, gas dapat mengisi ruang dan memberikan tekanan. Oke, nah terus apa lagi? Aku, tekanan, volume, suhu, dan jumlah partikel saling berhubungan. Nah, hubungan-hubungan tersebut dijelaskan melalui hukum apa saja dan bisa disebutkan? Hukum Boyle Ibu. Hukum Boyle, terus Terus hukum lagi, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Oke, bagus ya. Jadi hari ini kita telah menyelidiki sifat-sifat gas serta hubungannya antara volume, suhu, tekanan, dan jumlah partikel melalui percobaan balon sederhana dan juga simulasi BMPET. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu yaitu tadi ya, gas tersusun atas partikel yang bergerak bebas sehingga memiliki sifat dapat mengisi seluruh ruang, mudah dimanfaatkan dan memberikan tekanan, dan juga ternyata saling berhubungan ya sesuai dengan hukum-hukum gas yang ditunjukkan melalui hasil praktikum simulasi grafik dan data. Oke. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang persamaan gas ideal untuk serta penerapannya dalam menyelesaikan permasalahan fisika. Nah, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak. Oke, nah sebelum kita akhiri, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Masalah